Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Karena manusia ini hidup tidak tahu apa-apa tanpa petunjuk. Setiap manusia itu lahir nggak tahu apa-apa. Anak siapa itu tidak tahu apa-apa. Baru tahu kenapa dia hidup, untuk apa hidup, lalu kemana mau hidup, apa yang dilakukan dalam kehidupan ini kalau baca Quran. Yang tidak baca Quran, siapapun dia, sekolah dimanapun dia tetap tidak tahu apa. Yang kaya, yang berdasi, yang berpangkat tinggi, kalau nggak baca Quran, tidak dapat ilmu dari Al-Quran, maka levelnya adalah jahil, bodoh. Bahkan kebodohannya itu tingkatnya di bawah binatang. Jadi tingkat kebodohan manusia itu bisa di bawah binatang. Allah katakan kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih sesat lagi. Karena sebodoh-bodoh binatang itu nggak ada yang tersesat, insyaallah. Sebodoh-bodoh binatang itu tidak ada yang melampaui batas. Tapi manusia kalau sudah bodoh itu ya tidak ada memang makhluk yang lebih buruk daripada manusia. Tapi memang sebaliknya, kalau manusia itu mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, mengerti, memahami, mengamalkan, maka juga tidak ada makhluk yang lebih baik daripada manusia. Malaikat kalah. Malaikat bisa kalah. Karena Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh karena mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka dia adalah sebaik-baik makhluk. Dan karena itu, karena sebaik-baik makhluk, maka diganjar nanti di akhirat. Diganjar di akhirat, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu kan hanya untuk manusia. Surga di akhirat itu kan hanya untuk manusia. Malaikat enggak dapat. Kalau boleh ditambah dengan jin. Cuman kita enggak banyak cerita tentang jin. Bagaimana jin itu nanti di akhirat. Apakah suka makan anggur misalnya. Karena jin di dunia ini ternyata enggak terlalu suka juga makan dan minum. Yang suka makan dan minum kan manusia, ya, termasuk apalagi yang suka uang. Jin kan nggak suka uang. Kalau jin itu suka uang, dibobol semua itu bank-bank. Ya kayaknya jin itu nggak ada yang korupsi karena itu. Karena makannya itu cukup sederhana. Disebutkan dalam hadis cukup tulang. Ya kan? Makan jin itu cukup tulang, nggak perlu dagingnya. Biarlah dagingnya untuk manusia. Dan itu kayaknya tulang itu pun juga diisap-isap begitu aja. Buktinya tulang-tulang itu lama habisnya, ya kan? Memang kalau kita buang tulang itu kan lama habisnya. Ya memang lama-lama kan halus begitu kan. Berarti hanya diisap-isap. Maka yang suka makan minum itu manusia. Dan nanti Allah sediakan di surga begitu.
Nah, itu membuktikan bahwa manusia itu kalau baik maka tidak tertanding. Tapi begitu juga kalau buruk, ya sama, tidak ada yang level lebih buruk. Karena itu nanti yang masuk neraka juga hanya manusia. Binatang nggak ada masuk neraka. Babi kita caci, kita maki itu nggak ada juga masuk neraka nanti. Anjing nggak ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka itu manusia nanti dan jin juga. Itulah maka Allah turunkan Al-Quran huda linnasi untuk manusia. Maka Al-Quran itu memang juga petunjuk untuk manusia. Jin pun begitu. Jin pun dapat. Tapi jin itu ngintip-ngintip saja. Jin itu kalau ada manusia, orang-orang yang beriman baca Quran, ngintip-ngintip, ikut-ikut dengar. Ya. Oleh karena itu ini insya Allah ya banyak jin. Tapi kalau kondisinya begini nggak ngintip jin itu. Mungkin menjadi peserta paling aktif di depan dia. Iya. Karena jin itu ngintip-ngintip, itu tatkala manusia itu sangat berbondong-bondong. Sebagaimana di zaman Nabi, berbondong-bondong kan. Maka jin tidak mendapatkan kecuali nyelip-nyelip. Tapi kalau ini kayaknya peserta aktifnya ya jin semua. Karena nggak perlu nyelip lagi. Mana, malah di depan malah senang dia. Makanya ada Al-Quran surat jin. Yang itu menunjukkan bahwa jin itu ngaji juga. Dan boleh dikatakan ya jin ini di bawah manusia karena apa? Tidak ada para nabi dan para rasul yang diutus dari jin. Nabinya itu manusia. Ikut manusia. Jin itu ikut manusia, ngaji ikut manusia. Gitu. Maka di sini disebutkan linnas. Tidak disebutkan lil jin, lil jan, tapi linnas. Kenapa? Karena ya jin itu tidak terlalu menjadi peserta yang paling utama. Yang utama manusia. Dan itulah manusia diciptakan oleh Allah yang memang utama, pelaku utama di muka bumi ini. Maka Allah kasih Al-Quran untuk petunjuk dan juga bayinatim minal huda. Ada penjelasan di dalam Al-Quran itu. Tidak ada problematika hidup manusia kecuali Al-Quran ada solusi di sini. Oleh karena itu jadi manusia itu sebenarnya enak. Tidak ada persoalan kecuali di dalam Al-Quran ada solusi. Tibyanan likulli syai'. Ada petunjuk. Itulah maka dulu Abu Bakar dengan sangat enteng mengatakan, setiap ada persoalan, pasti akan aku jumpai solusinya di dalam Al-Quran. Nggak perlu sidang manjang. Nggak perlu sidang manjang. Kalau toh sidang manjang, itu semuanya dikerahkan, coba cari dalam Al-Quran. Gitu. Di zaman Abu Bakar mengatakan, kalau ada iqalu ba'irin, hilang. Kalau ada tali onta itu hilang. Maka Abu Bakar mengatakan, niscaya aku bisa mendapatkannya petunjuk solusinya itu di dalam Al-Quran. Di zaman Umar, ya mulai ada majelis, semacam majelis syura, majelis permusyawaratan rakyat, semacam itu. Maka Umar membawa Sayyidina Ibnu Abbas yang masih kecil dibawa. Kaget memang juga. Yang senior, kok ini anak-anak dibawa? Ternyata apa? Ya, membahas Al-Quran. Dan ditunjukkan kalau ternyata semua tidak ada yang tahu. Dan ternyata yang tahu Ibnu Abbas. Karena memang Ibnu Abbas ini secara spesifik didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, anakku ini sepupu Nabi. Sebenarnya sepupu Nabi, tapi masih sangat kecil gitu. Karena Nabi sudah sangat dewasa baru lahir Ibnu Abbas di Madinah gitu. Ya Allah, ini anakku, saudaraku ini, buat dia itu betul-betul faham, mengerti ilmu agama, tafaqquh fid din, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu bukan kira-kira, bukan begitu,
tapi ilmu yang bisa memahami Al-Quran. Yang dengan itu maka semua menjadi jelas. Itu. Di situ Ibnu Abbas. Jadi apa yang dibahas? Al-Quran. Ketika ada masalah, bukan mencari solusi itu ke tempat lain atau ke buku lain atau ke otaknya sendiri, bukan, tapi buka Al-Quran. Itu ibu-ibu gimana? Kalau ada masalah rumah tangga, buka Al-Quran. Masalahnya apa? Bagaimana solusinya? Kalau ada masalah ekonomi, buka Al-Quran. Kalau ada masalah pendidikan, masalah apa lagi? Masalah makanan, minuman, buka Al-Quran. Tapi memang jangan membuka Al-Quran hanya ketika ada masalah. Itu. Ada masalah baru buka Al-Quran. Ketika ada yang meninggal baru baca Quran. Kemarin sehat tidak. Ketika Ramadan baru buka Al-Quran. Iya bagus. Tapi seharusnya memang Al-Quran dibaca secara terus-menerus. Dan di saat ada masalah, insya Allah kita bisa cepat untuk mendapatkan petunjuk. Dalam hidup ini kan manusia itu ada masalah, tapi dikasih petunjuk nggak mau. Gitu. Gimana? Betul, Ibu? Ada masalah, dikasih petunjuk, ngamuk. Ini jadi masalah kan? Padahal di dalam Al-Quran itu ada petunjuk dan ada bayinat, wal furqan, dan pembeda. Ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang halal, ini yang haram. Ini bagus, ini sayyi. Ini jalan menuju ke surga, ini jalan menuju ke neraka. Petunjuk. Dan soalnya manusia itu sering salah, hanya persoalan salah pilih. Ya kan? Manusia itu kan sering salahnya itu gampang. Salah pilih. Dimulai dari salah pilih istri. Salah pilih suami. Tapi bukan yang di sini. Iya, dalam hidup rumah tangga. Iya, dalam hidup rumah tangga itu persoalannya itu salah pilih kalau ada masalah. Iya. Salah pilih karena yang dipilih yang orientasinya yang ada cuan. Ya kan itu. Atau yang dipilih karena semata-mata karena cantik. Padahal itu dua-duanya adalah cepat sekali hilang. Itu. Ya boleh sih, ada cuan, ada iman, bagus. Itu. Cantik, kaya, itu. Kuat pula, solehah pula, ya bagus pula. Tapi bukan itu patokan utama. Terus begitu. Terus begitu dalam kehidupan ini. Kenapa juga susah? Karena salah pilih. Salah pilih belajar, ya kan? Salah pilih belajar. Lalu salah pilih apa lagi? Ya salah pilih berikutnya. Tambah sulit, tambah ke atas, tambah salah pilih, sudah. Tambah ruwet aja hidup. Ya. Milih istri salah, milih suami salah, ujungnya milih bupati salah, milih presiden salah, milih wakil rakyat salah. Wakil rakyat itu kan berarti orang yang harus kita percaya. Tapi ternyata malah yang makan kita. Kan gitu. Berarti kan salah. Dan seterusnya. Karena itu Allah katakan supaya kita betul-betul hebat itu, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang berjumpa di antara kalian dengan bulan Ramadan hendaknya puasa. Kenapa kok puasa? Karena ternyata itu tadi manusia itu nggak gampang dikasih petunjuk. Ini pula manusia itu nggak gampang dididik. Didik yang paling sulit itu didik manusia, betul. Didik yang paling sulit itu didik manusia. Ngajarin yang paling sulit itu ngajarin manusia. Bayangkan, Nabi Nuh diutus oleh Allah, langsung diterima? Tidak. Bertahun-tahun. Padahal Nabi Nuh manusia terbaik. Tapi mereka nggak mau. Mereka lebih memilih nyembah berhala dibanding nyembah Allah. Coba. Nah itu bertahun-tahun ditunjukkan, nggak mau.
Mereka lebih memilih mabuk-mabukan daripada minum dengan berakhlak dan beretika. Ya. Mereka lebih memilih berzina dibanding nikah dengan cara yang baik-baik. Di situ. Itu Nabi yang diutus, manusia terbaik. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa lebih lagi, Masya Allah. Nabi Muhammad, iya. Bayangkan, Nabi Muhammad itu pada awalnya semua orang percaya. Nabi Muhammad itu orang terbaik, tahu. Manusia itu tahu. Orang buruk itu tahu kalau ada orang baik, tahu. Tahu, makanya mereka sepakat. Muhammad itu Al-Amin, terpercaya dia. Nitip barang itu kepada Al-Amin. Titip barang ke Al-Amin aja, udah aman. Nggak akan macam-macam, nggak akan digunakan cuci, nggak akan digunakan untuk minum, nggak akan dijual diam-diam. Nggak, mereka tahu itu. Tapi ternyata ketika mereka dididik, nggak mau. Gitu. Bukan enaknya saja itu. Nitip barang kepada Nabi. Dididik, diajak nyembah Allah, nggak mau. Biarlah kami nyembah berhala saja. Biarlah setiap tahun kami mabuk-mabukan. Kan memang satu paket itu. Nyembah berhala, paketnya apa? Mabuk-mabukan. Paketnya apa lagi? Zina, jogetan, paketnya apa lagi? Judi, paketnya apa lagi? Yang kuat menekan yang lemah. Itu paketnya itu. Kemusyrikan begitu. Nah, diajak untuk baik-baik, ayo tinggalkan berhala. Kita sembah saja yang menciptakan berhala. Kita sembah yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah. Dan mereka tahu juga Allah itu. Bukan mereka nggak tahu. Mereka kan tahu Allah. Mereka bukan masyarakat ateis. Lafaz Allah itu ada di bibir mereka. Dan kalau mereka ditanya siapa menciptakan alam semesta, mereka mengatakan Allah. Tapi diajak nyembah Allah nggak mau. Coba. Di situ. Manusia paling baik. Mereka tahu, kenal, lebih kenal Nabi Muhammad daripada kenal terhadap anak sendiri. Puncaknya, coba bayangkan, orang terbaik mereka bunuh. Atau mereka upayakan untuk dibunuh. Mereka tahu ini terbaik, tapi mereka karena begitu, manusia itu kalau dididik baik-baik terus dia nggak mau, itu ternyata pegel dia. Yang dididik masih kuat kira-kira. Tapi ternyata yang nggak sabar itu yang dididik itu. Kita bunuh aja lah, ngerepotin dia ini, gitu. Begitu, kita bunuh aja, biar kita ini nggak apa-apa, kayak begini, dia ganggu saja, begitu. Sampai begitu, hingga Nabi kemudian hijrah ke Madinah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, didik anak manusia itu ternyata, gampang nggak? Mana yang sulit? Didik bapaknya atau anaknya? Dua-duanya katanya. Tapi bapak tanya, bapak mana yang berat? Didik anaknya atau ibunya? Nah itu pula ya di sini. Maka didik manusia itu nggak gampang. Karena itulah Allah kasih 1 bulan coba puasa gitu, puasa. Dan ini jangan dikira didik berat itu kan yang judi-judi itu satu. Belum tentu juga. Didik yang sudah rajin ke masjid itu berat juga itu. Berat juga. Didik yang sudah rajin ke masjid berat juga itu. Enggak gampang. Enggak usah dikasih contoh, nanti bisa bahaya. Maka Allah kasih 1 bulan, ketemu bulan Ramadan puasa. Enggak makan, enggak minum. Kenapa? Ini insya Allah sebagai salah satu cara orang itu kalau dalam kondisi puasa, insya Allah gampang menerima kebaikan, gampang menerima kebenaran. Itu orang dalam kondisi puasa begitu. Insya Allah ini aslinya begitu. Ditambah lagi memang bulan Ramadan datang, setan dibelenggu.
Percaya Bapak kalau setan dibelenggu di bulan Ramadan? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Mau nggak percaya gimana? Saya tunjukkan buktinya. Percaya. Saya tadi malam dan malam sebelumnya saya sudah tarawih dua malam. Saya perhatikan yang malam pertama yang puasanya hari Rabu itu betul memang setan itu dibelenggu. Jadi pas maghrib datang itu saya perhatikan, alhamdulillah. Lu masjid itu satu soft penuh. Satu soft. Kalau di sini ya memang sudah biasa kan. Tapi di tempat tertentu saya perhatikan yang sebelumnya itu sekitar setengah soft nggak sampai. Ini pas maghrib itu satu soft penuh. Di malam Rabu. Maka pikiran saya, benar ternyata setan itu dibelenggu. Buktinya apa? Maghrib itu langsung orang ke masjid. Kan berarti yang tadinya digoda setan, dia langsung lepas itu godaan setan. Lalu dia nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid. Jangan betul-betul. Tadi dicengkram oleh setan, setan sekarang ditangkap oleh para satpol PP, polisi semua itu. Maka langsung gerak ke masjid kan? Lu masih nggak percaya? Itu bukti. Kalau di sini kayaknya memang ya setan sudah pada ditaklukkan sama masyarakat di sini ya nggak terlalu banyak beda. Ya. Tapi di tempat lain berbeda sekali ya. Berbeda sekali. Nggak pernah ke masjid. Dan silakan perhatikan nggak pernah sholat kira-kira. Tapi saat maghrib itu, saat isya itu sampai tarawih itu ikut. Lah betul kan? Berarti iya memang tadinya itu setan lepas. Loh sekarang bulan Ramadan datang dibelenggu gitu. Yang pertama kan pas hari pertama tarawih itu kan memang belum puasa. Kalau tadi malam memang iya lebih banyak lagi karena ditambah lagi dengan puasa kan. Sudah puasa hari Kamisnya sudah puasa. Maka lebih banyak memang. Tadi malam. Pas yang di malam Rabu itu kan belum puasa. Belum puasa. Betul. Luar biasa. Jadi betul setan itu dibelenggu dan ditambah lagi dengan dalam kondisi puasa, ternyata manusia sadar. Maka segera masuk ke masjid dan mendengarkan ceramah juga. Mendengarkan ceramah sampai selesai. Itu. Cuman kadang-kadang kemudian berikutnya setan sudah dibelenggu tapi kayaknya penyakit manusia kumat lagi. Gitu. Kumatnya itu gimana? Kumatnya gimana tuh? Nanti kita tengok, ya kan? Nanti kita tengok mulai turun, ya kan? Ini bukan karena setan dilepas, bukan. Tapi karena sifat manusia rupanya kambuh lagi. Gitu. Pas pertama itu kaget saja, kagetnya tadi dicengkram setan, lalu dilepas, maka lompat dia ke masjid. Gitu. Ibaratnya begitu. Tapi setelah itu nggak lompat lagi kan? Karena setan sudah memang nggak goda kan, tapi penyakit manusianya yang muncul. Udah mulai nanti itu. Kalau nggak percaya tengok, mulai nanti itu. Mulai nanti malam ke-4, ke-5, ke-10 mulai turun. Atau khususnya nanti kalau pas ya pertengahan udah malah nurun itu, ya kan? Di akhir nurun. Maka di akhir nanti itu finalnya begitu. Nah Allah berikan keringanan, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang ada di antara kalian itu dalam kondisi sakit di bulan Ramadan, maka atau bepergian, maka boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti nanti pada hari-hari yang lainnya. Wajib membayar utang. Itu. Ini ibu-ibu sudah lunas semua kan? Tambang-tambangnya sudah lunas ini. Ya, nggak ada yang punya utang. Ya Allah, semoga semuanya dibebaskan dari utang, piutang. Ya. Semua yang hadir di sini utangnya lunas semuanya, termasuk yang di bank, yang kredit, yang itu. Ya Allah. Ya, wajah-wajah utang puasanya lunas, tapi kayaknya ada sebagian yang masih mikir gitu. Dia apa didatangin terus itu kreditor ini susah gitu. Iya, hidup utang itu nggak enak. Maka hendaknya kita bebaskan diri kita dari utang. Jangan mudah ngutang. Kalau utang segera
selesaikan. Itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Allah itu menghendaki kemudahan. Ingin kita itu mudah. Maka supaya enggak sulit, Allah kasih petunjuk, Allah kasih penjelasan, Allah kasih pembeda rambu-rambu. Ya ibarat lampu di jalan. Itu ada lampu merah, lampu apa, lampu hijau, lampu kuning. Itu bukan menyulitkan kan? Itu kan untuk memudahkan. Cuman sering manusia itu salah tangkap, diatur, dibilang menyulitkan. Padahal hidup ini kalau nggak ada aturan ya tumburan, rusak gitu. Allah menghendaki kemudian tidak ada kepentingan bagi Allah untuk menghendaki manusia ini susah, maka Allah menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan, tidak menghendaki kalian kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka hendaknya kalian sempurnakan bilangannya. Puasa sebulan penuh, jangan setengah bulan, jangan seperempat bulan gitu. Kalau ada hutang segera dibayar nantinya. Dan hendaknya kalian itu mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan, wala'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Nah, di sini untuk bersyukur itu ternyata gak gampang bagi manusia. Padahal kuncinya manusia sukses atau tidak adalah bersyukur.